Inilah pertarungan terakhir antara pahlawan terhebat umat manusia dengan musuh iblis mereka. Tapi kali ini kita tidak mengikuti kisah seorang pahlawan yang diagung-agungkan. Pahlawan yang super kuat. Melainkan, protagonis kita hanyalah seorang prajurit rendahan lainnya. Yang melakukan tugasnya dengan tekun. Sebagai seorang prajurit kroco. Tiba-tiba seberkas laser nyasar. Langsung menembus lurus ke dadanya. Serangan yang begitu kuat hingga dia bahkan tidak melawan. Dan hanya membiarkannya menembus begitu saja. Dan begitulah kisahnya berakhir. Di saat-saat terakhirnya, dia melirik ke sekeliling ke arah rekan-rekan prajuritnya, yang tewas dan berserakan di seluruh medan perang. Sedangkan untuk para pahlawan yang disebut-sebut terhebat itu, ya, mereka sedang bertarung sengit melawan musuh bebuyutan umat manusia. Sang Nemesis, Liquidator. Di antara para pahlawan itu, ada 4 ksatria pemberani. Masing-masing dengan keunikan dan kekuatan yang mencolok. Lalu ada juga orang-orang seperti tokoh kita, para prajurit rendahan, yang dilemparkan sebagai pion pengorbanan. Orang-orang ini pada dasarnya seperti NPC, yang hanya berdiri di pojokan tanpa dialog apapun. Tujuan mereka hanyalah untuk mati, dia merasa dirinya sangat menyedihkan. Memikirkan betapa kecil kontribusinya dalam perang ini. Andai saja dia terlahir dengan semacam bakat. Tapi sekuat apapun para pahlawan itu, mereka juga tidak punya kesempatan untuk menang. Sang Liquidator menebas mereka semudah memotong mentimun. Benar-benar hanya butuh satu serangan untuk memusnahkan mereka. Ternyata monster itu hanya mempermainkan mangsanya. Takdir umat manusia akhirnya telah tersegel. Atau setidaknya itulah yang dipikirkan Greyli, lalu dia teringat bahwa jantungnya sudah hancur berkeping-keping. Namun dia masih belum mati. Tiba-tiba saja, dia berdiri di tengah-tengah reruntuhan. Di hadapannya ada sosok makhluk maha kuasa yang tidak memberikan konteks sama sekali tentang apa yang sedang terjadi. Sosok misterius itu mengklaim bahwa tubuh Grey sudah sembuh. Tapi bagian gilanya adalah dia menyembuhkan dirinya sendiri. Menggunakan kekuatan yang selama ini terpendam jauh di dalam dirinya. Entitas itu lanjut mengatakan bahwa Greyli sebenarnya jauh lebih kuat dari sang Liquidator. Bajingan yang sama yang telah membantai semua pahlawan itu. Seperti babi. Namun, dia tidak yakin apakah Greyli bahkan bisa menangani kekuatan itu. Jadi untuk sekarang, entitas itu meminjamkan sebagian kekuatannya sendiri pada jagoan kita. Cukup untuk mengalahkan sang Liquidator. Pedang Greyli langsung dikelilingi oleh energi misterius. Pemberian dari makhluk maha kuasa itu. Tanpa membuang waktu, dia menguji energi ini. Untuk melihat apakah ini sungguhan atau hanya omong kosong. Ternyata kekuatan ini punya kekuatan yang dahsyat. Saking hebatnya sampai-sampai sang Liquidator benar-benar memuji Greyli atas kekuatannya. Tapi itu masih belum cukup. Saat Greyli maju untuk melancarkan serangan lainnya, bam dia terbelah menjadi 2 seperti yang lainnya. Darah menyembur dari tubuhnya yang terbelah sementara sang Liquidator. Anehnya, memujinya lagi. Dia adalah orang pertama yang berhasil mendesak sang Liquidator. Sampai-sampai dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi sang Liquidator akan mendapatkan kejutan lainnya. Greyli belum selesai. Energi kehitaman itu memberinya kekuatan. Setengah bagian bawah tubuhnya yang hilang beberapa saat lalu, kini telah terbentuk kembali. Seluruhnya terbuat dari energi gelap. Bro, dia benar-benar masuk mode Black Clover dengan pedang raksasanya itu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Tak kusangka ada seseorang yang benar-benar bisa membuat sang Liquidator goyah. Sang musuh tidak melihat pilihan lain selain mengeluarkan perisai sarang lebah untuk melindungi dirinya yang menyedihkan. Greyli bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Dia menghantam ke bawah dengan pedang raksasanya dan dampaknya benar-benar mengirimkan gelombang kejut ke udara. Perisai itu hancur menjadi kepingan-kepingan yang berkilauan. Dan si sombong itu akhirnya babak belur menerima kekuatan penuh dari serangan itu. Sekarang bajingan itu benar-benar bertanya-tanya. Kalau makhluk yang dia lawan
Bahkan bukan manusia. Sial, dia bahkan tidak yakin apakah Greylee masih hidup. Sementara itu, jagoan kita menanyakan hal yang sama pada dirinya sendiri. Tapi saat ini, yang terpenting hanyalah pertarungan. Dan ya, makhluk aneh ini memang sangat tangguh. Tapi jagoan kita juga bertekad untuk membuat perhitungan. Dan menghancurkan bajingan ini. Dia tidak akan berhenti sampai ancaman ini musnah. Dia melancarkan tebasan liar lainnya. Dan si brengsek menyeramkan ini mulai mengeluarkan darah emas yang aneh. Sebagai balasan, si makhluk aneh itu mengeluarkan semacam jurus tingkat dewa dan menumbuhkan sayap surgawi. Sepertinya dia sedang mempermainkan waktu. Siang berubah menjadi malam. Dengan bulan yang bersinar seperti sorotan lampu dari para dewa. Itu cukup mengesankan dan Greylee mengakuinya. Tapi tidak cukup mengesankan untuk menggoyahkan kepercayaan dirinya. Dia langsung tancap gas. Melancarkan serangan pendahuluan. Langsung ke leher si likuidator. Tapi anehnya, pedang itu tidak menembus. Ada semacam perisai aneh di sekelilingnya lagi. Lalu dia mulai mengoceh. Omong kosong yang sama sekali tidak kumengerti. Rupanya di dalam dimensi senja sejati ini. Atau setidaknya, itulah yang diklaim oleh bajingan ini. Dia menyuruh Greylee untuk melihat ke langit. Untuk melihat betapa hebatnya dia sebenarnya. Nah, jagoan kita melihat ke atas karena penasaran. Dan melihat sebuah bintang yang menyilaukan. Seperti benda yang bersinar dengan intensitas luar biasa. Lalu duar, benda itu jatuh menghantam bagaikan meteor. Meteor dan melenyapkan Greylee dari muka bumi. Sang likuidator berdiri dengan penuh kemenangan. Menatap ke bawah pada kawah yang ditinggalkannya. Tapi untungnya, entitas misterius yang tadi muncul lagi. Tepat pada waktunya untuk memutar kembali segalanya dan mengirim jagoan kita kembali ke masa lalu. Dengan satu-satunya misi. Yaitu untuk menyelamatkan dunia. Ngomong-ngomong, nama pria misterius itu adalah Kronos. Tampaknya dia dan sang likuidator punya semacam hubungan di masa lalu. Tapi tidak ada yang memberitahu kita seperti apa. Jadi, kembali lagi ke jagoan kita. Yang membuka matanya di lingkungan hijau yang damai. Tepat setelah regresinya. Suasananya tenang, damai, dan sejujurnya sangat indah. Ternyata dia berada di kampung halamannya, Desa Renato. Bukan hanya kampung halamannya. Tapi versi masa lalunya. Dia berada hampir 15 tahun di masa lalu. Sepertinya Kronos menepati janjinya. Greylee telah dikirim kembali ke masa lalu untuk satu kesempatan terakhir. Menyelamatkan dunia. Tiba-tiba rasa sakit yang menyengat menjalar di tangannya. Saat dia melihat tangannya. Dia menyadari ada luka dan perban yang melilit pergelangan tangannya. Kalau dipikir-pikir lagi. Ini adalah masa dalam hidupnya. Ketika dia pada dasarnya menjadi samsak tinju. Untuk Beldar dan gengnya. Tapi dengan kesempatan baru dalam hidup ini. Akan sangat menyedihkan jika dia masih saja berakhir. Dibully lagi. Tidak mungkin dia bisa melawan orang-orang itu secara langsung. Dia jelas bukan tandingan mereka. Kalau dipikir-pikir lagi. Bahkan mengalahkan likuidator saja terdengar seperti mimpi. Dia harus mencari cara untuk menghadapi para perundung ini. Atau dia akan ditakdirkan untuk mengulangi penderitaan yang sama. Lagi dan lagi. Sepertinya dia tidak bisa bernapas lega. Atau mungkin bisa? Dia kebetulan bertemu dengan para bajingan yang sama. Yang paling dia takuti. Tentu saja, itu Beldar dan antek-anteknya. Karena akhir-akhir ini mereka bosan. Mereka pun memburu jagoan kita. Mereka ingin melanjutkan tradisi lama mereka. Membuli seolah-olah itu adalah agama baru mereka. Mereka melemparkan pedang cadangan ke kakinya. Menyuruhnya untuk mengambil pedang itu. Jagoan kita menatap pedang itu dengan bingung. Dia masih belum mengerti apa yang direncanakan para kroco ini. Bagaimanapun, sudah 15 tahun berlalu, jadi ingatannya sedikit kabur. Menganggap Greylee sengaja berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jadi dia berbaik hati mengingatkannya tentang. Mendengar itu, Grey dengan cepat mencoba menyingkirkan para pengganggu ini. Dengan menunjuk ke tangannya yang terluka.
Dia berterima kasih atas undangannya, tapi sayangnya, dia tidak bisa ikut karena cederanya belum sembuh. Tapi sepertinya si bro ini tidak bisa lepas dari para gelandangan ini. Kecuali dia mengambil pedang dan bertarung. Mereka bahkan meyakinkannya kalau pedangnya benar-benar tumpul. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk terluka. Namun, Grayli merasa bahwa cedera masih mungkin terjadi. Setumpul apapun bilahnya, itu tetaplah segumpal besi. Satu pukulan yang salah di tempat yang salah bisa mengirimmu langsung ke surga. Yah, ada benarnya juga. Satu sentuhan lembut di aset berharganya, dan kau akan langsung meringkuk di tanah. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi orang-orang ini sepertinya tidak mengerti logika di balik kata-kata Grayli. Belder mengambil kuda-kudanya, siap menyerang. Dia benci mendengar penolakan dari Grayli. Jadi dia menyerangnya seperti banteng mengamuk. Grayli diberi waktu untuk mengambil pedang. Tapi Belder sudah keburu menyerangnya. Protagonis kita merasa ini konyol. Kalau orang ini menyebutnya latih tanding. Tapi menyerang seolah-olah dia sedang marah pada ibunya sendiri. Saat itulah Grayli teringat sesuatu yang dikatakan seorang mantan dokter militer padanya. Alasan kemampuan berpedangnya tidak pernah meningkat adalah karena luka yang dideritanya saat masih kecil. Sekarang setelah dia memikirkannya, mungkin inilah luka yang mengubah hidupnya selamanya. Dan memaksanya untuk hidup seperti pecundang. Belder menghantam ke bawah dengan pedangnya. Tapi Grayli melesat dan menghindari serangan itu. Serius? Bahkan Grayli sendiri terkejut karena berhasil menghindarinya. Sementara itu, wajah Belder menegang karena kesal melihat kelincahan yang begitu mengesankan. Dia melancarkan serangan lain yang kembali dihindari jagoan kita. Lalu sebuah serangan cepat yang mengarah ke kakinya juga dengan mudah dihindari. Bajingan itu berusaha keras untuk mengenai jagoan kita. Dia seperti pria haus darah yang sedang dalam misi. Bertekad untuk menjatuhkan lawannya. Tapi Grayli menyelinap seperti ninja kesetanan. Awalnya Grayli mengira Belder hanya lambat. Tapi kemudian dia sadar bahwa bukan Belder yang menjadi lambat, melainkan dirinya sendiri yang menjadi lebih cepat. Dia benar-benar menghindari setiap serangan secara mati-matian. Bahkan anak buah Belder tidak bisa mengabaikan apa yang mereka lihat. Seolah-olah Grayli adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia mungkin tidak memiliki tubuh yang dulu dimilikinya. Tapi dia masih memiliki ingatan dari setiap pertempuran yang pernah dia lalui. Dengan semua pengalaman itu tersimpan di kepalanya. Tubuhnya pada dasarnya bergerak otomatis. Dia bahkan nyaris tak perlu berusaha untuk menghindari serangan-serangan itu. Lalu Grayli menyambar pedang itu untuk melanjutkan apa yang disebut latihan tanding ini. Yang rasanya sudah tidak seperti latihan lagi. Belder tenggelam dalam egonya sendiri. Mati-matian mencoba menghancurkan Grayli di bawah pedang tumpulnya. Tapi jagoan kita sudah muak. Dia mengayunkan pedangnya untuk pertama kalinya. Sentakan tiba-tiba dari ayunannya yang kuat membuat tangan Belder sakit bukan main. Itu hanya menunjukkan betapa menyedihkannya Belder sebenarnya. Kalau Grayli boleh jujur, dia sebenarnya merasa seperti pecundang di sini. Karena harus bertarung dengan orang selemah ini. Tapi dia juga yakin kalau Belder tidak pantas dikasihani sedikit pun. Dialah bajingan yang menindas Grayli, merenggut masa depannya dan menyebabkan semua penderitaan itu. Jadi dengan segala hormat, Grayli akan membuat Belder merasakan senjatanya sendiri. Pada gerakan berikutnya, Grayli dengan mudahnya mementalkan pedang itu. Langsung dari tangan Belder. Melucuti senjatanya seketika. Sementara Belder hanya bisa merasakan penghinaan. Grayli sadar kalau orang ini lebih parah dari dugaannya. Dia mengambil kesempatan untuk melontarkan sindiran. Mengejek ketidakbecusan Belder dalam berpedang. Satu serangan saja membuat pedang Belder terlempar. Tapi sekali lagi, tidak bersenjata bukanlah masalah besar. Lagi pula kan Belder yang bersikeras kalau pedang tumpul ini benar-benar aman digunakan dalam pertarungan. Grayli benar-benar mengamuk. Begitu cepat sampai benar-benar merobek kulit Belder.
menyebabkan darah menyembur keluar. Saat keseriusan situasi ini mulai terasa, lutut Belder kehilangan semua kekuatan dan gemetar. Tunggu sebentar. Grey Lee pikir dia menggunakan pedang tumpul. Jadi kenapa bajingan ini mulai berdarah? Ketika dia melihat pedangnya untuk memastikan, dia mendapati kalau pedangnya memang tumpul. Padahal kalau itu adalah pedang yang tajam, orang ini mungkin sudah mati sekarang. Sekarang jangan sampai kita teralihkan dari situasi yang ada. Grey Lee mengayunkan pedangnya dengan tepat, merontokkan beberapa gigi dan membuat hidung Belder berdarah dengan sangat parah. Jagoan kita menjulang tepat di atas bajingan ini, membuatnya merinding seumur hidup. Memang selalu cukup menghibur untuk melihat para sampah yang sombong berubah menjadi berantakan sambil menangis terseduh-seduh. Sepertinya ini sudah cukup untuk membuat Belder rendah hati selama sisa hidupnya. Oh ya, sepertinya aku terlalu cepat bicara. Bajingan ini masih belum jera juga. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap jagoan kita dan menghajarnya habis-habisan, sampai dia babak belur. Para preman itu ragu untuk maju karena alasan yang jelas. Mereka baru saja melihat bos mereka dihajar. Seperti anjing yang menyedihkan. Jadi tidak masuk akal jika mereka mengalami nasib yang sama. Meskipun mereka punya kekuatan untuk menghindarinya. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka menyerang bersamaan untuk mengalahkan Grey Lee. Ketiganya langsung beraksi, mengepung jagoan kita dari segala arah. Namun Grey Lee tetap santai seperti biasa. Jika orang-orang ini benar-benar menginginkan kematian mereka, keinginan terkabul. Jagoan kita ini sudah lebih dari siap. Semuanya menerjang ke arahnya, berniat untuk menghabisinya di sini juga. Awalnya Grey Lee punya sedikit rasa kasihan pada para berandalan ini, dan memutuskan untuk mengampuni mereka. Tapi sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapat pelajaran. Jadi dia memberikan pada para goblin selokan ini apa yang pantas mereka dapatkan. Tidak lama kemudian, wajah mereka bengkak seperti pantat babon. Setelah mendapatkan pijatan wajah tanpa ampun. Sekali lagi Grey Lee merasa konyol bahwa manusia berwujud emoji menangis ini dulu adalah mimpi terburuknya. Dia teringat kelompok ini saat ini adalah murid dari dojo ilmu pedang Seria. Belder mengakui mereka adalah murid dari dojo itu. Meskipun belakangan ini mereka jarang berkunjung. Karena para pecundang lembek ini percaya kalau mereka sudah cukup kuat. Yaitu standar yang rendah sekali untuk seseorang yang seharusnya cukup kuat. Bukannya Grey Lee berharap banyak dari dojo itu sendiri. Dia menunjukkan minat untuk bergabung dengan dojo. Jadi dia ingin para kroco ini bertindak sebagai pemberi rekomendasinya. Belda menolak untuk memenuhi permintaan itu. Lagi pula dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Begitu gurunya tahu kalau dia dihajar habis-habisan dengan menyedihkan. Grey Lee tahu persis cara menghadapi orang-orang ini. Dia hanya mengayunkan pedangnya untuk mengintimidasi para pecundang ini. Mengisyaratkan hal terburuk yang bisa terjadi jika mereka tidak menurut. Lucunya ancaman kecil ini berhasil dengan baik. Belda tidak hanya dibuat tunduk, tetapi hajaran itu memberinya kecepatan seekor ceetah. Dia benar-benar melesat di jalan untuk mencapai dojo sesegera mungkin. Bahkan meninggalkan teman-temannya. Beberapa saat kemudian mereka memasuki kota. Saat mereka berjalan Belda mengungkapkan rasa penasarannya. Kenapa Grey Lee tertarik bergabung dengan dojo? Ternyata dojo ini memiliki slot rekomendasi untuk akademi. Jagoan kita tidak perlu bicara lebih banyak. Karena dia yakin Belder sudah cukup dewasa untuk mengerti apa tujuan utamanya. Salah satu dari mereka bertanya-tanya kenapa Grey Lee merasa perlu untuk bergabung dengan akademi. Padahal dia sudah cukup kuat. Dasar para bajingan ini tidak tahu apa-apa. Jagoan kita tidak memasang standar serendah itu. Dia punya definisinya sendiri tentang kata cukup. Dia ingat dengan sangat jelas hari di mana semua pahlawan umat manusia dibantai seperti babi dalam sekejap mata.
Dan mereka itu seharusnya adalah yang terkuat di dunia. Barisan terkuat. Jangankan para pahlawan itu. Bahkan dia pun tidak bisa menggores bajingan itu. Dengan semua kekuatan misterius yang dia miliki. Hanya dewa yang tahu seberapa besar kekuatan yang cukup untuk mengalahkan. Meskipun saat itu dia tidak sepenuhnya putus asa. Saat dia mendapatkan kekuatan gelap yang keren itu. Dia merasa seperti makhluk maha kuasa. Yang bisa menghancurkan apapun. Hal yang menahannya adalah kurangnya kemampuan berpedang. Dia hanya mengandalkan beberapa trik yang dia pelajari dari Sang Sword Saint. Andai saja dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih ilmu pedang. Sama seperti yang dilakukan Sang Sword Saint. Dia cukup yakin dia bisa membalikkan keadaan. Pertempuran itu sendirian. Kemungkinan inilah alasan Cerono mengirimnya ke sini untuk menggembleng dirinya sampai dia pantas menggunakan kekuatan gelap itu. Kekuatan misterius lagi. Beberapa saat kemudian kita bertemu master yang dibicarakan para berandalan itu. Kelompok itu sedang dimarahi habis-habisan. Karena mencari gara-gara dengan warga sipil biasa. Dan yang lebih parahnya lagi. Yang mereka dapatkan setelah menantang warga sipil itu. Hanyalah kekalahan yang memalukan. Wanita yang mengintimidasi ini adalah seorang ahli ilmu pedang. Instruktur dojo. Ceria Belder. Mencoba mengklarifikasi bahwa mereka tidak benar-benar mencoba menindas. Siapapun itu hanyalah latih tanding biasa. Si brengsek malang itu akhirnya menerima pukulan telak karena kebohongannya. Sebuah pukulan yang cukup keras untuk menerbangkannya ke bulan. Dengan tiket sekali jalan ini. Para anak buahnya gemetaran ketakutan. Berharap mereka bisa selamat hari ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan kawan. Aksi yang baru saja dia lakukan adalah pelajaran kecil yang ingin diajarkan pada orang-orang bodoh ini. Jika mereka menyebut menghajar seseorang tanpa senjata sebagai latih tanding, maka apa yang dia lakukan juga terhitung sebagai latih tanding. Dia mengarahkan pedangnya tepat ke wajah jelek Belder. Dan langsung mengusirnya keluar dari dojo. Bukan hanya dia tapi anak buahnya juga ikut dengannya. Dengan itu orang-orang yang menyedihkan itu. Para berandalan itu membawa pemimpin pecundang mereka yang menyedihkan. Dan berjalan keluar dengan menyedihkan. Dia langsung berbalik. Dan duduk bersimpuh. Dan meminta maaf. Kepada rekrutan barunya atas nama mantan murid-muridnya. Yang telah memberinya banyak masalah. Pria kita menepis permintaan maaf itu. Kembali ke urusan utama. Dia dengar pemuda itu menginginkan rekomendasi ke akademi. Yang mana langsung dibenarkan oleh pria kita. Karena Belder. Dan tim kelas 2-nya telah memberinya banyak masalah. Dia bersedia menuliskan surat rekomendasi. Untuknya. Tapi sebelum itu. Dia ingin pemuda itu membuktikan kelayakannya. Kedua petarung berdiri saling berhadapan. Dengan pedang kayu di tangan. Sebagai senior. Dia dengan murah hati memberinya kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Dan dengan begitu. Pertukaran serangan pun dimulai. Mereka bergerak sangat cepat. Sampai-sampai. Yang mereka tinggalkan hanyalah jejak. Siluet dari serangan mereka yang mengerikan. Sementara itu. Syria melakukan tugasnya. Yaitu untuk menilai kemampuan jagoan kita. Dia bisa tahu kalau ilmu pedangnya. Sangat praktis untuk usianya. Seolah-olah dia pernah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang masuk akal kenapa orang-orang bodoh itu babak belur. Di tangan satu orang saja. Gayanya sebagian besar otodidak. Tapi sesekali. Permainan pedangnya. Terlihat mirip dengan yang diajarkan di akademi. Ini kemungkinan berarti ada seseorang yang mengajarinya. Meskipun tekniknya masih kasar. Tapi satu hal yang pasti. Dia punya banyak sekali bakat mentah. Yang menunggu untuk diasah dan dimanfaatkan sepenuhnya. Pada dasarnya dia menemukan berlian yang belum biasa. Sekarang setelah dia menilainya. Dia memutuskan untuk mengakhiri duel ini. Dengan serangan terakhir yang akan dia lancarkan. Pria kita mempersiapkan diri dan dengan mudah menangkis serangannya. Tarian mengerikan ini sekali lagi dimulai. Dia benar-benar menangkis setiap serangannya.
Seolah-olah dia alergi terhadap damage. Hal ini membuat wanita itu menjadi cemas. Sikapnya yang tanpa ragu itu membuatnya lengah. Sepertinya tidak ada serangan yang bisa menggoyahkan kuda-kudanya. Sial, dia bahkan mulai merasa kesal pada dirinya sendiri. Tak disangka dia harus mengerahkan segalanya dalam sebuah latih tanding. Pertarungan yang hanya dimaksudkan untuk mengukur kemampuan anak muda ini. Dia menjadi begitu kewalahan sampai-sampai. Untuk sesaat, dia terlihat seperti sesosok iblis yang akan melepaskan sesuatu yang dahsyat. Setelah selamat dari ayunan terakhir pria kita, dia pun sadar kalau itu hanyalah ayunan liar. Setelah ayunan gila itu, Grayli mulai merasa lelah dan tingkat energinya menurun. Wanita itu melihatnya murung dan menganggapnya sebagai kelemahan dalam pertahanannya. Jadi dia menerjang seperti kucing yang garang. Tapi ternyata dia langsung skakmat saat itu juga. Putri Virgil dari dunia lain. Tidak bisa berkata-kata. Tepat saat dia mengira telah menemukan langkah kemenangan. Dan siap untuk menjatuhkan pemuda kita. Keadaan justru berbalik padanya. Pedang kayu yang patah itu menghantam tanah. Sementara Grayli terdiam sejenak. Di sana dia menemukan jalannya kembali ke kekuatan gelap yang sama. Yang dia terima dalam pertarungannya melawan sang likuidator. Fakta bahwa dia menggunakan sedikit kekuatan yang sama itu sekarang. Berarti dia masih memiliki akses ke kemampuannya. Bahkan setelah kembali ke masa lalu. Tapi kemudian itu terjadi. Efek samping yang menyiksa menyelimuti tubuhnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Hingga membuatnya jatuh berlutut. Dia bahkan tidak kuat untuk berdiri. Sementara Saria khawatir dengan kondisinya dan ingin membantu. Bahkan setelah menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Bahwa tubuhnya saat ini tidak mampu untuk mengeluarkan kemampuannya. Tapi dia masih mengumpulkan tekad untuk berdiri lagi. Meskipun tubuhnya gemetaran. Setelah memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Grayli mendapati dirinya larut dalam pikirannya. Menyadari bahwa dia hampir tidak bisa berdiri. Yang menekankan betapa efisiennya. Dia harus menggunakan kemampuannya. Oh, dia juga berpikir untuk mengungkapkan informasi tentang kekuatannya kepada master pedang yang berpengalaman itu. Di hadapannya, Saria hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan bingung. Sementara itu, jagoan kita menilai situasi dengan kepala dingin. Dan menyimpulkan bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Lagi pula siapa yang akan percaya ceritanya yang konyol itu? Dan sepertinya dia juga tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Sesuka hati untuk membuktikan perkataannya. Dia membuat alasan yang dibuat-buat. Bahwa dia hanya memaksakan diri, tetapi bagi sang master pedang. Dia tidak percaya sedikit pun dan berpikir bahwa dia sedang membuat alasan yang tidak masuk akal. Tidak mungkin baginya untuk bisa memotong pedang kayunya. Saat mereka bertarung dengan senjata tumpul. Sejak awal, dia terbukti cerdas. Sampai-sampai dia mengerti bahwa Grayli menyembunyikan sesuatu darinya. Putri Virgil mengarahkan sisa pedangnya ke arah jagoan kita. Membuat Grayli bertanya apakah ada masalah. Jelas dari cara dia menangani reaksinya. Dia mengerti bahwa Grayli tidak mau membicarakan apapun. Untuk saat ini, daripada mendesaknya soal itu. Dia menghargai keputusannya. Dan bertanya tentang minat awalnya untuk mendapatkan rekomendasi ke akademi. Jagoan kita ini membenarkannya. Dia bilang kalau dia dengar wanita itu bisa membantunya. Saria juga tidak menyangkalnya. Dia menekankan bahwa hanya dengan wewenangnya. Dia bisa membantunya mendapatkan rekomendasi ke Akademi Ilmu Pedang Kerajaan. Institusi pendidikan terbaik yang dimiliki kerajaan mereka. Tapi di saat yang bersamaan secara mengejutkan, dia sama sekali tidak tertarik untuk merekomendasikannya masuk ke institusi itu. Menambahkan bahwa Grayli adalah orang yang tidak cocok untuk akademi. Kata-katanya yang dingin menusuknya lebih tajam dari pedang manapun. Grayli mulai menyalahkan dirinya sendiri. Meragukan kemampuannya. Dan mengakui bahwa dia terlalu lemah. Serangan terakhirnya
Adalah satu-satunya hal luar biasa yang dia lakukan dalam pertarungan itu. Tapi Tumbuh Saria belum selesai bicara. Dia melanjutkan perkataannya. Berpendapat bahwa daripada pergi ke Akademi Kerajaan, anak itu seharusnya pergi ke Akademi World Union. Sebagai gantinya. Benar-benar sebuah plot twist. Kabar itu menghantamnya lebih keras dari Trakun, yang menabrak para korbannya di Isekai. Meskipun Akademi Kerajaan adalah yang terbaik di negara mereka, Akademi World Union adalah yang terbaik di seluruh dunia. Institusi itu dianggap sebagai puncak penguasaan pedang. Gray sampai kehilangan kata-kata. Karena Akademi Sihir yang sama ini bertanggung jawab melahirkan regu tempur terkuat. Termasuk orang-orang seperti Sword Saint Ami. Dia langsung menghadapi Saria. Mempertanyakan apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk masuk ke institusi bergengsi seperti itu. Lucunya, gadis itu menghancurkan ekspektasinya. Menunjukkan bahwa dengan kondisinya yang sekarang, tidak ada harapan sama sekali baginya untuk bisa masuk. Sang Master Pedang tahu bahwa Grayli sendiri pun sadar akan kekurangannya. Terutama jika menyangkut tubuhnya yang menyedihkan. Kondisi tubuhnya. Saat ini, jika menyangkut Akademi Kerajaan, anak itu mungkin bisa menciptakan keajaiban. Hanya karena kemampuan berpedangnya saja. Tapi itu tidak berlaku untuk World Union Academy. Jadi ya, dia akan tamat jika tidak berlatih keras. Bahkan Siria pun tercengang. Anak itu memiliki bakat luar biasa dalam permainan pedangnya. Namun dia memiliki tubuh seperti lidi. Tubuh seorang pria. Keraguan mulai menyelinap masuk. Benar-benar membuat Grayli khawatir tentang lawan-lawan mengerikan yang harus dia hadapi di Akademi World Union. Itu bukanlah hal yang mudah. Dan dengan tubuhnya yang sekarang, itu mustahil. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Saria menunjukkan betapa cepatnya dia menyerah. Padahal masih ada 9 bulan penuh sampai ujian masuk akademi. Lagi-lagi dia tidak percaya diri dengan kemampuannya. Grayli berpikir kalau waktu sebanyak itu pun tidak akan cukup untuknya. Meskipun Saria sudah berusaha menyemangatinya. Bahkan Saria setuju kalau waktunya terlalu singkat. Tapi meski begitu dia menawarinya sebuah kesempatan. Sang Master Pedang ingin dia mempercayainya selama 9 bulan ke depan. Karena selama waktu ini, dia akan membuatnya menderita seperti di neraka. Ya, firasatku mengatakan dia akan menyewa David Goggins. Dan menyuruh orang ini lari 3 ultramaraton. Pull up. Grayli mengakui meskipun dia tidak mau menderita. Dia tidak punya pilihan lain. Menyatakan dirinya siap. Dia berharap Sang Master Pedang akan merawatnya dengan baik. Saria menyukai tekadnya yang kuat itu. Awalnya kalian mungkin berpikir ini pertanda baik. Kalau mereka memulainya dengan hal yang positif. Tapi suasananya langsung berubah menjadi sangat menakutkan. Saat Putri Virgil secara resmi mengumumkan dimulainya latihan nerakanya. Ujian menyakitkan Grayli pun dimulai. Dia berlatih seperti Goku dan jujur saja, porsi makannya juga seperti Goku. Wanita itu benar-benar membuatnya melalui fase pembentukan otot. Dia juga harus berurusan dengan beberapa makanan yang meragukan. Tapi gurunya tidak kenal ampun. Dan memaksanya melewati segalanya. Duel pedang mereka terus berlanjut seperti biasa. Tujuannya adalah untuk mengasah tekniknya. Dan kemudian 8 bulan berlalu begitu saja. Selamat kepada Grayli yang berhasil mendapatkan tubuh kekarnya setelah menjalani latihan panjang itu. Bahkan Saria pun ikut mengagumi fisiknya. Setelah sampai sejauh ini, Saria sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padanya. Dia sudah siap untuk pergi ke dunia nyata sekarang. Tapi sikap santainya membuat Grayli bingung. Karena masih tersisa 1 bulan penuh sampai ujian masuk tiba. Putri Virgil mengingatkan pemuda kita bahwa dia akan menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan untuk sampai ke lokasi ujian masuk. Itulah sebabnya dia harus berangkat lebih awal. Sebagai tanda terima kasih terakhir.
Sarya memberinya sekantong uang. Untuk memastikan perjalanannya berjalan lancar. Untuk menutupi pengeluarannya selama sebulan. Nah, itu baru guru sejati. Dia masih tidak rela dengan gagasan untuk pergi. Cara gurunya yang terkesan memaksa itu membuatnya sedih. Karena dia pikir gurunya mengusirnya seolah-olah dia adalah beban. Tersenyum mendengar jawabannya. Gurunya berpikir dia hanya mempersulit keadaan. Tiba-tiba Gray Lee mengungkit rumor tentang sarang ogre di dekat sini. Hal itu langsung menarik perhatian Sarya. Dia juga menunjukkan bahwa desa ini sama sekali tidak aman karena kurangnya penjaga keamanan. Sang Master Pedang mengonfirmasi keberadaan sarang itu. Dan juga bahwa sarang itu baru ditemukan. Di saat yang sama, dia tersenyum padanya. Percaya bahwa tidak akan terjadi hal buruk. Jika skenario terburuk terjadi, mereka hanya perlu mengandalkan ibu kota kerajaan untuk meminta bantuan, meskipun Gray Lee khawatir. Dia pikir satu-satunya fokus Gray Lee adalah mengikuti ujiannya, tanpa memikirkan hal-hal lain. Dalam benaknya, dia sangat yakin bahwa gurunya sedang berbohong padanya. Menenangkannya agar dia tidak perlu khawatir. Ibu kota kerajaan tidak akan pernah mengirim bantuan ke desa kecil. Dan ketika desa diserbu dan dihancurkan oleh para ogre, hal itu pasti akan mengakibatkan kematian brutal Sarya. Di kehidupan aslinya, dia tahu bahwa gurunya mati karena bertarung sendirian. Namun, dia tidak memberitahukan semua itu dan hanya menerima situasinya. Berterima kasih pada gurunya karena telah membantunya selama ini. Gray Lee berencana untuk segera pergi, yang membuat Sarya tersenyum. Dia dan dua kepribadian besarnya mendukung agar dia lulus. Beberapa hari kemudian, kita melihat adegan di mana dia melintasi jalan yang berbahaya untuk menuju ke sarang. Di sini kerangka. Sisa-sisa manusia digantung secara mengerikan di pohon-pohon. Sebagai peringatan, Sarya sedang mencoba melacak sarang itu. Menggunakan informasi yang dia terima dari pengintai. Melihat jejak darah di depan. Dia tahu bahwa bahaya mengintai di depan. Tapi sebelum dia melakukan apapun, Sang Master Pedang terkejut oleh suara yang tidak asing dari muridnya. Duduk di atas dahan pohon. Dia bertanya kemana gurunya yang tercinta pergi selarut ini. Dikejutkan oleh kemunculannya. Dia bertanya apa yang sedang dia lakukan di sini padahal dia seharusnya fokus pada akademi. Mendarat dengan sempurna di tanah. Dia mengejeknya karena menanyainya. Padahal seharusnya dia yang menanyainya. Dia berbohong padanya saat berkata akan mengabaikan situasi sarang itu. Dan membiarkan ibu kota kerajaan yang menanganinya. Sarya menjelaskan bahwa ibu kota kerajaan menolak untuk datang karena urusan pribadi mereka. Itulah sebabnya dia mengambil pekerjaan itu sendiri. Dia percaya diri dengan kemampuan pedangnya. Percaya bahwa apapun yang ada di sarang itu, terutama setelah menerima laporan dari pengintai, Sarya mengungkapkan bahwa lawannya adalah seekor ogre elit. Dan monster-monster anak buahnya berjumlah sekitar 50 ekor. Selain bosnya, dia tahu melawan monster-monster itu akan sulit. Karena jumlah mereka yang banyak. Tapi itu tidak menghentikannya untuk pergi. Ngomong-ngomong, bahkan Gray Lee mengakui bahwa ogre elit tidaklah kuat. Setidaknya tidak cukup kuat untuk mengalahkan seorang wanita sekelasnya. Namun, satu hal tentang para ogre adalah keunggulan unik mereka. Yang berasal dari otak mereka. Dan jumlah mereka yang sangat banyak. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak di sarang itu, Sarya pasti akan mati jika mereka berhasil mengepung dan mengalahkannya. Selain itu, pemuda kita tahu satu hal dengan sangat yakin. Karena pengetahuannya tentang kehidupan sebelumnya. Membiarkan Sarya menjalankan misi sendirian sama saja seperti mengirimnya menuju kematian. Dan pada akhirnya desa juga akan hancur tanpa ada pelindung. Yang tersisa itulah masa depan kelam yang dia sudah pernah alami sebelumnya. Dengan pemikiran itu, sang murid muda meminta untuk bekerja sama dengannya. Tapi gurunya tidak bersikap baik. Mengatakan bahwa dia baik-baik saja sendirian. Daripada membuang-buang waktu. Mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak akan cukup kuat.
Grayli dengan cerdik memberitahunya bahwa dia ingin mendapatkan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Dia bahkan mencoba membuatnya merasa bersalah. Dengan bertanya apakah dia takut kalau dia akan menjadi beban di jalannya. Meskipun dia cerdas, gurunya menunjukkan betapa konyolnya perkataannya barusan, karena perbedaan skill mereka hampir identik saat ini. Sampai-sampai dia kesulitan melawannya saat latihan tanding mereka. Bahkan dengan mempertimbangkan fakta itu, Saria mengingatkan muridnya bahwa pertarungan sungguhan itu jauh lebih berbeda. Terutama jika kau berhadapan dengan sarang monster seperti ini. Tugas ini melibatkan bahaya yang sangat besar. Itulah alasan kenapa dia tidak ingin Grayli mempertaruhkan nyawanya. Setidaknya tidak sampai dia punya lebih banyak pengalaman bertarung. Muridnya hancur mendengar pendirian gurunya. Lagi pula, Saria tidak bergeming dari pendiriannya. Jadi dia menggunakan cara terakhir. Sebuah ide yang ingin dia sampaikan pada gurunya. Awalnya, dia terkejut, sampai Grayli langsung menantangnya bertarung. Berjanji akan membuatnya pingsan. Dan kemudian pergi sendiri untuk menghadapi ogre itu. Situasinya menjadi tegang. Sang murid baru saja menantang gurunya untuk sebuah pertarungan sungguhan. Pedangnya terarah padanya, Grayli menunggu jawabannya. Menyadari bahwa muridnya sama keras kepalanya seperti dirinya, Saria mengakui kekalahannya. Dia tidak ingin pemuda itu pergi sendirian. Jadi dia kembali ke saran sebelumnya untuk pergi bersama. Yang terpenting baginya adalah dia kembali dengan selamat. Dan ya, Wan Pieci itu nyata. Mereka berdua pun bersatu dan memberanikan diri masuk ke dalam hutan untuk menghadapi para monster. Sang satria itu pun bertambah tua. Dan akhirnya sang guru dan muridnya menemukan lokasi sarang itu. Monster-monster cerdas itu menggunakan lingkungan untuk keuntungan mereka. Mereka membuat sarang yang tidak menyisakan ruang untuk kabur. Seandainya ada yang berani datang sampai ke sini untuk menantang mereka. Saria berpikir bahwa makhluk-makhluk itu pasti sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Sementara Grayli berpendapat bahwa itu sebenarnya lebih merugikan. Karena mereka harus bertarung dengan hati-hati. Sambil mengamati dari jarak yang aman. Dia cukup terkejut. Bosnya tidak terlihat di antara kelompok itu. Yang membuatnya bertanya-tanya apakah ia bersembunyi di tendanya. Jika memang begitu, ini bagus untuk mereka. Karena dengan begini, mereka akan bisa membunuh banyak anak buahnya sebelum ogre elit bisa menghadapi mereka. Untuk membahas strategi pertarungan, Saria menginstruksikan muridnya untuk mengincar monster-monster itu dari satu sisi. Sementara dia pergi untuk melindungi sisi lainnya. Mereka berdua langsung menjalankan rencana itu. Mereka melesat beraksi dengan pedang di tangan mereka. Pertarungan pun dimulai. Bahkan sebelum para monster itu sempat memahami apa yang sedang terjadi, Saria yang agung sudah berada di atas mereka. Melancarkan headshot yang telak. Membuat kepala makhluk itu terlempar seperti bola. Saat tubuhnya ambruk ke tanah. Dengan tumbangnya monster pertama. Sisa monster lainnya saling menggeram dan mengaum. Seluruh gerombolan itu menjadi murka. Dan langsung masuk ke mode pembantaian. Menyiapkan senjata untuk menghabisi para penyusup. Tapi itu semua tidak ada gunanya. Karena jagoan kita sedang mengamuk membantai gerombolan itu. Pria ini adalah pasukan satu orang. Menebas beberapa monster sekaligus. Saria yang elegan pun tidak mau kalah. Memamerkan keahliannya yang mengesankan. Yang dia pelajari dari Papa Virgil. Mereka berdua tak terhentikan. Grayli dan Saria saling melindungi punggung satu sama lain dengan sempurna. Hanya dalam waktu beberapa menit. Setiap monster yang terlihat telah berubah menjadi mayat. Hitungan untuk mereka. Ngomong-ngomong, dia sebenarnya cukup terkesan dengan tekad Grayli yang tak tergoyahkan. Dalam pertarungan sungguhan, dia sudah sangat siap. Memperingatkan masternya untuk tetap waspada juga. Tapi ada satu hal. Sesuatu tentang situasi ini
memberinya firasat buruk. Pertarungan ini terlalu mudah bagi mereka. Faktanya, ini sangat terlalu mudah. Karena jika ini adalah level yang harus dihadapi Saria, maka dia bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Bahkan tanpa bantuannya. Dan itu membuatnya merasa gelisah. Karena apapun yang ada di dalam tenda itu, pasti akan jauh lebih mengerikan daripada apapun yang telah mereka hadapi sejauh ini. Ngomong-ngomong, sepasang mata mengancam dari makhluk itu bersinar menembus tenda yang gelap. Menatapnya tajam dari kejauhan. Begitu Grey Lee bertatapan dengan mata makhluk itu, dia bergidik kaget. Meski dengan kekuatannya, dia ketakutan dan memberitahu masternya bahwa mereka harus pergi. Secepatnya, bahkan Saria tidak mengerti apa yang tiba-tiba merasukinya. Tanpa menjelaskan apapun, dia berteriak padanya untuk lari. Dengan suara yang begitu ketakutan sampai-sampai Saria. Dia hanya mengikuti instruksinya dan langsung kabur. Tepat di belakangnya saat mereka berlari. Kalian mungkin berpikir mereka akan berhasil kabur, tapi tidak. Karena lawan mereka yang menakutkan benar-benar melompat dari langit dengan gerakan menukik lurus ke bawah. Grey Lee sangat ketakutan saat monster itu menghentakkan kakinya ke tanah. Berhadapan dengan manusia-manusia pemberani itu. Ekspresi Saria berubah kaget saat dia menyadari bahwa monster itu adalah monster tingkat tertinggi yang datang sendiri untuk bertarung. Tapi kemudian Grey Lee melontarkan pernyataan mengejutkan yang tak terduga. Ini sama sekali bukan monster bosnya, saat dia hendak mengungkapkan lokasi bos yang asli. Sebuah suara mengerikan mengaum ke arah mereka dari belakang. Auman yang provokatif ini melepaskan gerombolan makhluk lain untuk mengejar mereka. Suara dahsyat itu memekakan telinga bagi Saria. Tapi bagi para ogre, suara itu telah mengubah mereka menjadi maniak yang haus pertarungan. Saria gemetar ketakutan. Tidak bisa memahami apa yang dirasakannya. Ada makhluk yang lebih menakutkan. Lebih mengancam daripada ogre elit. Dan makhluk itu memimpin seluruh kelompok. Akhirnya Grey Lee mengungkapkan bahwa mereka berhadapan dengan seorang jenderal ogre. Dialah bos sebenarnya dari sarang monster itu. Aku harus mengingatkan kalian. Mereka benar-benar terjepit sekarang. Di satu sisi ada ogre elit yang menghalangi jalan kabur mereka. Kembali juga bukan pilihan karena gerombolan besar menunggu mereka bersama dengan bos asli dari sarang itu. Saria menunjukkan keterkejutannya sepenuhnya. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa menghadapi monster seperti ini. Bahkan di level mereka saat ini. Satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah dengan membunuh si elit ogre di depan mereka untuk kabur. Jadi dia melakukan hal itu. Dengan menyerbu ke arah monster itu dan mengadu senjatanya. Melawannya dengan tekad untuk memenangkan pertarungan ini. Dia memanfaatkan sebuah celah dan mendaratkan tebasan tajam ke tubuh makhluk itu. Darah menyembur keluar dari luka itu. Dan meskipun biasanya ini seharusnya menjadi pertanda baik, kekhawatirannya malah semakin menjadi-jadi. Saat dia menyadari bahwa lukanya sembuh kembali. Sementara itu, jagoan kita sedang bertarung melawan puluhan monster. Sepenuhnya sendirian. Sambil memberitahukan pengetahuannya tentang kemampuan Jenderal Ogre. Ternyata aumannya secara signifikan meningkatkan kekuatan dan pemulihan kecepatan para monster. Pada dasarnya mereka melawan ogre elit yang sedang mengamuk. Mengalahkan yang normal saja sudah sangat sulit sekarang. Bahkan Grey Lee pun sampai kesulitan menebas salah satu monster. Dia memberitahu Saria untuk melindunginya dari belakang. Dia menginstruksikannya untuk mengulur waktu pertarungan saja. Yang membuatnya penasaran. Strategi ajaib seperti apa? Menanggapi itu jagoan kita menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, mereka hanya punya satu tujuan saja. Yaitu membunuh yang paling buruk rupa di antara mereka semua. Bajingan yang bersembunyi di balik gerombolannya itu. Pertarungan untuk bertahan hidup pun dimulai saat Grey Lee membenturkan pedangnya ke salah satu monster. Menunjukkan kekesalannya. Karena telah dikepung dan diserang dari samping. Dia menangkis tebasan itu dan menemukan monster lain yang mengamuk. Sedang mengincarnya.
Dia menebas melewati musuh-musuhnya. Berfokus untuk membuka jalan di depannya agar dia bisa mencapai tujuannya. Namun karena kecerobohannya, dia menggunakan begitu banyak kekuatan, hingga pedangnya benar-benar hancur berkeping-keping. Ini benar-benar merepotkan. Karena sekarang dia tidak lagi memiliki satu-satunya senjata yang dia andalkan. Dia menghindari tebasan ke bawah dari ogre yang diperkuat itu, dan memprioritaskan perhatiannya untuk mengeluarkan pedang cadangannya yang pernah kulihat selama ini. Membawa pedang kedua berarti dia memang sudah bersiap-siap. Greylee khawatir pedangnya tidak akan bertahan lama. Gurunya melemparkan pedang cadangannya ke arahnya, memberinya satu kesempatan lagi untuk meraih kemenangan. Dengan kedua pedang cadangan di tangannya, dia punya kesempatan bertarung yang lebih baik. Tapi tetap saja, ini pun tidak akan cukup untuk membunuh setiap monster ini. Terlalu banyak rintangan untuk mencapai Jenderal Ogre sambil mengalahkan anak buahnya. Percaya pada kemampuannya, pria ini benar-benar mengamuk. Melepaskan tebasan super cepat ke arah musuh-musuhnya. Momentum majunya terhenti saat salah satu ogre mencoba menyerangnya. Untungnya dia menghindar dan kemudian dengan cepat menangkis serangan itu. Pertarungan ini membuatnya lelah. Tapi dia masih membuat kemajuan yang signifikan menghadapi para monster di depannya. Sang Jenderal Ogre merasa terancam dan memutuskan untuk melepaskan auman mengerikan kedua. Greylee pun merasa ngeri. Para makhluk yang sudah diperkuat itu baru saja menerima peningkatan kekuatan lagi. Pria ini sedang dalam masalah besar. Karena sekarang dia semakin kesulitan menghadapi mereka. Greylee menyadari bahwa sang ogre cukup cerdas untuk membaca strateginya. Sekarang setelah ia tahu apa yang coba dilakukan manusia itu, sang Jenderal Ogre terus mengaum untuk memprovokasi anak buahnya agar bertarung. Menangkis salah satu serangan, Greylee menerobos melewati para monster untuk melesat lurus ke depan. Segerombolan monster siap menyambutnya. Alih-alih menghadapi mereka satu persatu, dia secara efisien menebas mereka yang menghalangi jalannya. Tapi bahkan itu membuatnya penuh goresan dan luka di sekujur tubuhnya. Pertarungan sengit ini membuatnya kelelahan saat dia berjuang untuk melewati serangan bertubi-tubi mereka yang tak ada habisnya. Karena lengah, dia diterkam oleh salah satu ogre dan dikunci di tempatnya. Situasinya terlihat sangat buruk baginya. Karena para ogre berhasil membuatnya berada di posisi yang mereka inginkan. Untungnya karena mereka sangat marah, mereka kehilangan akal untuk bekerja sama. Karena salah satu dari mereka menebas kawannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Greylee menyadari bahwa strategi mereka mungkin adalah untuk melemahkan pedangnya. Saat dia sedang berpikir, seekor ogre giga cat melayangkan tinju kuat untuk menghancurkan kepalanya. Ini adalah situasi hidup atau mati. Dan dia jelas tidak bisa membiarkan dirinya terkena pukulan. Jadi dia menggunakan pedangnya untuk mengurangi kerusakan. Tapi meskipun begitu, dia terlempar ke tanah dengan hantaman keras. Hanya dari kekuatan dampaknya saja, mendapati dirinya di ambang kematian. Pria ini masih mencoba bangkit dalam kondisinya yang hancur. Itulah definisi dari seorang jagoan sejati. Serangan sebelumnya menghancurkan pedang cadangannya. Sekarang dia hanya punya satu pedang tersisa. Dan puluhan ogre yang harus dibantai, beserta bos mereka. Sekali lagi situasinya tidak menguntungkannya. Bahkan hampir mustahil untuk bisa lolos dari sini. Meskipun mengalami regresi, dia paham betul situasinya saat ini. Greylee tidak mungkin bisa menang. Tidak saat melawan begitu banyak monster haus darah yang terus menguras tenaganya. Jadi dia memutuskan untuk mengubah strategi bertarungnya. Berteriak pada tuannya untuk kabur. Selagi dia masih bisa menjadi umpan agar tuannya bisa kabur. Saria mendengar ini dan tersenyum. Menolak untuk mengorbankannya begitu saja. Dia masih berhadapan dengan ogre elit yang diperkuat itu. Tapi Greylee tidak mengerti kenapa. Dia masih bertekad untuk bertarung. Dia meyakinkannya untuk kabur.
karena dia akan segera menyusul. Tapi Saria menolak sarannya. Dan mengungkapkan fakta mengerikan bahwa dia sudah tidak bisa lari. Dia menderita luka sobek yang parah di pahanya. Membuat harapan Greylee hancur berkeping-keping. Bahkan cara itu pun sudah tidak mungkin lagi sekarang. Tidak ada jalan lain tersisa selain maju menuju kematiannya. Mengayunkan pedangnya dengan penuh amarah. Dia memikirkan alasan kenapa dia bisa beregresi. Padahal dia memikul tujuan yang begitu berat. Semua ini akan segera berakhir. Secara tragis, pedang terakhir bocah kita juga retak dan hancur berkeping-keping. Namun, dia masih tidak bisa menerima kenyataan. Meskipun telah kehilangan senjatanya. Greylee menolak menganggap ini sebagai akhir dari hidupnya. Andai saja dia bisa menggunakan kekuatan dari masa depan. Kemampuan mengerikan yang mampu menandingi sang likuidator. Dan mampu melukainya. Jika dia bisa menggunakannya walau hanya sesaat. Maka monster-monster ini akan terpotong menjadi berkeping-keping. Dengan kuat membayangkan perasaan yang pernah dia rasakan. Saat itu dia memegang pedangnya yang patah dan memasuki kondisi meditasi. Dan ketika dia membuka kembali matanya. Greylee bukan lagi si lemah yang sama seperti sebelumnya. Satu tebasan hitam membara mengoyak para ogre. Mengubah mereka menjadi abu dengan pedang hitam membaranya. Bahkan ceria tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sepertinya bocah kita masih bisa mengendalikan dirinya. Karena bahkan setelah menggunakan kekuatan gelapnya. Dia memberinya senyuman lega. Dalam beberapa detik berikutnya. Greylee menebas setiap makhluk yang ada di hadapannya. Termasuk sang Jenderal Ogre. Bahkan gurunya tidak habis pikir apa yang baru saja terjadi. Dia terlalu sibuk harus fokus pada si elit. Ogre yang ada di hadapannya. Tapi sekarang setelah Jenderal Ogre terbunuh. Kemampuan penguatnya tampaknya telah menghilang. Saria sadar bahwa sekarang dia bisa dengan mudah membunuh monster itu. Karena ia tak lagi punya kemampuan untuk beregenerasi. Menggunakan jurus Judgment Cut End versi KW. Dia menebas monster itu hingga jatuh. Menyatakan bahwa Ogre elit itu bukan apa-apa tanpa tuannya. Mereka akhirnya menang. Keduanya berhasil bertahan melawan segala rintangan. Dan memenangkan pertarungan itu. Meskipun secara ajaib. Berhasil mengalahkan seluruh gerombolan ogre. Greylee tetap meminta maaf karena telah mematahkan pedangnya. Saria memberitahunya bahwa itu bukan apa-apa. Dibandingkan dengan menyelamatkan nyawanya. Sebagai gantinya, dia memungut pedang itu. Dan ingin menanyakannya tentang teknik yang dia keluarkan. Di akhir pertarungan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Jagoan kita ambruk ke tanah. Pingsan total karena efek sampingnya. Membuat gurunya meneriakkan namanya dengan cemas. Sudut pandang beralih ke dalam pikiran Greylee. Dia mempertanyakan keadaan sekelilingnya. Dan tidak melihat apapun selain sebuah pintu berantai. Yang melayang di hadapannya. Dia bingung sampai pintu itu melepaskan. Energi gelap yang sama seperti yang dia gunakan. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Ini adalah kekuatannya sendiri. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia berhasil mendobrak pintu itu. Lagi pula, dia bisa mendapatkan kekuatan itu dan menjadikannya miliknya sendiri. Bertekad untuk mencoba, dia pun maju. Tapi begitu dia mengambil langkah pertamanya. Sensasi mematikan menyelimuti tubuhnya. Membuatnya ketakutan setengah mati. Dan itu baru setelah mengambil satu langkah. Greylee begitu ketakutan saat dia mundur. Dia memang tidak punya semua jawaban mengenai sumber kekuatannya. Tapi satu hal menjadi sangat jelas baginya barusan. Jika dia berani memancing penggunaan kekuatannya. Dalam kondisinya saat ini. Tidak diragukan lagi dia pasti akan mati. Dan itu bukan sekadar ancaman kosong. Karena perasaan itu begitu mengerikan. Sampai membuatnya menangis. Dari kehampaan, sebuah suara menyelinap ke dalam pikirannya. Memujinya atas keputusannya barusan. Sebelum Greylee bisa mencernanya lebih jauh. Dia terbangun dalam keadaan panik di tempat tidurnya. Gurunya ada tepat di sampingnya. Senang karena dia akhirnya sadar. Dengan cemas dia bertanya di mana dia berada.
Gurunya menjelaskan bahwa dia membawanya ke klinik desa. Secepat yang dia bisa. Cowok ini ternyata pingsan selama 5 hari penuh. Dan aku senang sekali penulisnya tidak bilang 3 hari. Seperti semua cerita lainnya. Pokoknya, dia sangat mengkhawatirkan nyawanya. Sementara Grayli harus menerima kenyataan bahwa dia harus pulih. Selama hampir seminggu. Karena beban dari jurus yang dia gunakan. Bahkan ceria. Berpikir kalau dia sudah melampaui batas dalam pertarungan itu. Itu adalah definisi dari menentang segala kemustahilan. Tetap saja dia khawatir dengan keadaan tubuhnya. Dan bertanya apakah dia mampu bergerak. Ya, untuk mengujinya, pemuda itu mencoba mengangkat lengannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hampir tidak bisa menggunakannya setelah menghabiskan banyak energi. Tapi dengan keadaannya saat ini, tidak mungkin dia bisa memegang pedang. Dengan cedera seperti ini, dia juga tidak akan pernah bisa melakukan kegiatan solonya. Jadi dia harus segera memperbaiki masalah ini. Lalu ada memar di lengannya. Yang tersisa setelah pertarungan. Ceria menjadi khawatir dengan kondisinya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan baik. Grayli membenarkan kalau dia tidak berdaya saat ini. Bahkan gurunya mengakui bahwa lengannya tidak akan kembali normal dalam waktu dekat. Mengungkapkan bahwa setiap tulang di lengannya telah hancur berkeping-keping. Fakta ini mengejutkan pemuda itu. Karena anehnya, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Itu sebenarnya berkat ramuan ajaib. Perawatan yang dia terima. Rahang pemuda itu sampai jatuh ke lantai. Karena benda-benda ini seharusnya sangat sial, mahal sekali. Dan dia baru saja menggunakan satu untuknya. Saria menjelaskan kalau itu bukan masalah besar. Karena kepala desa secara pribadi memberikannya pada mereka. Anak itu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia bahkan tidak mengenal kepala desa secara pribadi. Dan dia menerima ramuan ajaib darinya. Saria berpikir dia lemot karena tidak bisa mengerti situasinya. Jadi dia mengatakannya dengan gamblang. Grayli secara resmi adalah penyelamat dan pahlawan desa. Sebelum dia sempat mencerna apa yang baru saja Saria katakan. Kepala desa menerobos masuk untuk menyapa anak itu, berterima kasih atas semua yang telah dilakukannya. Untuk menunjukkan betapa hebatnya prestasinya. Kepala desa mengingatkan anak itu bahwa seorang ogre jenderal itu sangat kuat. Sampai-sampai butuh satu kota untuk melawan satu ekor saja. Makhluk semacam itu mengancam desa mereka. Tapi seorang anak laki-laki mampu mendobrak masuk, membuka jalan dan membunuh monster itu. Memastikan keamanan desa. Karena itu, kepala desa sangat berterima kasih. Semua ini berkat keberanian dari anak itu dan gurunya. Sehingga hidup mereka tidak lagi terancam. Tidak bisa menerima semua pujian itu. Grayli berargumen kalau mereka melebih-lebihkan perbuatannya. Tapi kepala desa berpikir justru dialah yang meremehkan perbuatannya sendiri. Grayli merenungkan hasilnya. Dia berpikir bahwa mungkin perkataan kepala desa itu benar. Mengingat kehidupan masa lalunya. Di kehidupan itu, tempat ini terbakar habis karena para ogre yang menyerbunya hingga menjadi abu. Itulah betapa pentingnya pencapaiannya. Pemimpin desa itu sangat senang memberinya penjelasan yang panjang tentang apa yang membuatnya begitu hebat. Tapi untuk sekarang, dia fokus pada misi bocah itu untuk lulus ujian masuk Akademi World Union. Ngomong-ngomong, Grayli baru teringat tujuan utamanya. Dia dengan ceroboh pergi membunuh para makhluk di sarang monster. Hanya beberapa minggu sebelum ujiannya. Dengan semua waktu yang terbuang sia-sia. Dia hanya punya waktu 2 hari lagi sampai hari ujian. Oh, dan ngomong-ngomong. Untuk sampai ke sana saja butuh 3 hari penuh dengan berjalan kaki. Pilihan terbaiknya adalah menggunakan kuda untuk menempuh jarak itu. Tepat waktu, tapi dia benar-benar tidak punya uang. Dan tidak mampu membeli seekor kuda. Membuat permintaan mendadak. Dia memohon pada kepala desa untuk meminjamkannya seekor kuda untuk perjalanannya. Untungnya, sang pemimpin
Sudah menduga anak itu akan membuat permintaan seperti itu. Itulah sebabnya dia sudah menyiapkan kuda terbaik untuk perjalanannya. Saria tersenyum, mengungkapkan bahwa rencana awal mereka adalah untuk menggendongnya. Bahkan jika dia tidak bangun hari ini. Beberapa orang benar-benar mendukungmu terlepas dari masalah yang kau hadapi. Sama seperti teman-teman Gray di sini. Dan aku harap kita juga akan bertemu lebih banyak orang seperti mereka dalam hidup kita. Gray keluar dari ruang kesehatan dan mendapati seluruh desa meneriakan nama anak itu dan menyemangatinya untuk ujian. Mereka ingin dia melakukan yang terbaik. Dan mereka tidak ragu berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Penduduk desa bahkan mendukungnya dengan sekantong uang. Semua orang menyumbang sedikit agar dia bisa mendaftar untuk ujian masuk dan membiayai hidupnya di akademi. Anak itu sangat berterima kasih kepada penduduk desa karena telah memberinya cinta yang tak terbatas. Dengan dukungan mereka, dia juga bercanda bahwa jika dia gagal dalam ujian akan sangat memalukan. Untuk kembali lagi. Tapi Saria sangat percaya diri pada muridnya. Menekankan bahwa para pendaftar yang mendaftar untuk ujian masuk tidak akan mampu mengalahkan Jenderal Ogre sendirian. Tapi bukan hanya itu kekhawatirannya. Anak itu khawatir dengan lengannya. Karena lengannya masih cedera dan entah kapan akan sembuh. Menanggapi itu, gurunya berpendapat bahwa dia harus memanfaatkan lengan kirinya untuk sementara waktu. Meskipun lengan kirinya berfungsi sepenuhnya. Hanya saja dia lebih terbiasa menggunakan tangan kanannya. Tapi gurunya berpikir dengan tingkat keahliannya. Itu tidak akan menjadi masalah. Gray Lee menyampaikan kekhawatirannya. Menyatakan bahwa tingkat ujian masuknya mungkin akan terlalu berat untuknya. Sampai-sampai satu lengannya akan menghalanginya. Tapi meskipun begitu, Saria mengerti bahwa para guru atau para penguji di akademi memiliki mata yang tajam. Saat mereka melihat bakatnya, mereka akan memilihnya. Anak laki-laki itu menaiki kudanya. Sementara gurunya dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan lulus. Itulah satu-satunya hasil yang mungkin terjadi. Berterima kasih padanya atas semua yang telah dilakukannya. Dia berjanji tidak akan gagal. Mengingat bagaimana desanya diratakan dengan tanah di kehidupan sebelumnya. Dia senang karena orang-orang ini mendapatkan kesempatan kedua. Dunia sudah mulai berubah sejak saat ini. Dan dia akan memastikan untuk memengaruhi masa depan. Dengan kekuatan barunya. Di adegan berikutnya, pemuda kita akhirnya tiba di tujuannya. Menatap lurus ke depan, matanya terpaku pada kemegahan Akademi World Union. Di dalam arena, sang penguji mengumumkan pembagian tiket ujian. Semua kandidat akan tetap berada di arena. Kelihatannya, ada banyak sekali pendaftar. Tapi hanya sejumlah kecil, yaitu 20 orang, yang akan mendapatkan tempat. Di kelas mereka ribut soal jumlah kursi yang berubah-ubah. Setiap tahunnya, karena di beberapa tahun, akademi bahkan menerima 50 orang. Sementara dalam kasus langka, akademi hanya menerima 1 orang. Jadi tampaknya aturan seleksinya tidak mutlak. Tak lama kemudian, Profesor Ariel menjadi pusat perhatian dan maju ke depan. Dia berbicara di hadapan para peserta ujian. Dan menjelaskan kalau mereka harus mengambil kertas yang akan dibagikan. Dengan sekali jentikan jari, sebuah pusaran kuning terbuka. Melepaskan energi sihir. Dan secara otomatis memunculkan tiket di tangan setiap peserta ujian. Jagoan kita mengambil tiketnya. Nomor pesertanya adalah 513. Untuk jurusan Anggar. Profesor Ariel menambahkan kalau tiket mereka hanya berisi detail-detail yang paling penting saja. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena prosesnya sama setiap tahunnya. Bahwa akademi tidak peduli dengan usia seseorang. Jenis kelamin, kebangsaan, ataupun status sosial mereka. Dengan kata lain, mereka benar-benar masa bodoh. Persetan kau itu helikopter tempur. Atau bukan. Mereka bahkan tidak peduli untuk tahu nama para peserta.
Para kandidat yang memang ditakdirkan untuk lulus akan dimintai informasi lebih lanjut. Tetapi untuk ujian keseluruhan di sini, hal itu tidak menjadi masalah. Profesor Ariel bahkan mengonfirmasi bahwa tidak apa-apa jika mereka memberikan nama palsu. Sekali lagi membuktikan bahwa akademi memang tidak peduli. Masalah kembali mencari jagoan kita. Karena dia datang ke sini tanpa pedangnya hari ini. Namun dia malah ditempatkan di kelas Anggar. Hal itu membuatnya mempertanyakan legitimasi sistemnya. Profesor Ariel melanjutkan dengan lucunya. Menyatakan bahwa dia menugaskan setiap orang ke sebuah kelas. Berdasarkan penampilan mereka. Aku tahu dia seharusnya PK atau semacamnya. Tapi lucu saja bagaimana 1 menit yang lalu. Dia berbicara tentang diskriminasi. Dan kemudian dia malah mengatakan ini. Ariel tidak masalah untuk memperbaiki detail kelas jika dia salah menempatkan mereka. Bahkan para penguji berpikir bahwa tidak mungkin untuk menempatkan seseorang di sebuah kelas. Hanya berdasarkan penglihatan saja. Terutama karena jumlah mereka sangat banyak. Mereka sangat curiga bahwa akademi pasti telah menyelidiki. Jadi begitulah cara mereka tahu. Kemungkinan sihir membaca pikiran juga muncul. Profesor Ariel tidak menanggapi kekhawatiran mereka sama sekali. Bagaimana tidak ada seorang pun yang mengeluh tentang kelas yang ditugaskan. Selanjutnya dia memutuskan untuk mengumumkan jadwal ujian semua orang. Detailnya langsung tercetak di tiket seketika itu juga. Gray Lee merasa gugup. Karena dia dijadwalkan untuk mengikuti ujian. Pada hari pertama. Membuatnya tidak punya waktu untuk menyembuhkan lengannya. Ariel mengungkapkan bahwa ujian ini hanya akan diadakan 1 kali. Dan ini akan menentukan segalanya. Jika seorang kandidat terlambat, diskualifikasi langsung akan menjadi satu-satunya hasil. Dia juga mengingatkan mereka bahwa jadwalnya sangat ketat. Dan tidak akan bisa diubah atau diperdebatkan atas permintaan apapun. Ini adalah kabar buruk bagi Gray Lee, yang sedang berjuang dengan pemulihannya. Dia memohon agar tubuhnya bisa menciptakan keajaiban dan menyembuhkannya besok. Keesokan harinya tiba dan coba tebak. Lengan pria malang itu bahkan tidak sembuh sedikit pun. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti ujian. Nomornya dipanggil dan dengan frustrasi dia melangkah maju. Dia mencoba menenangkan dirinya. Dalam upaya untuk tetap optimis tentang situasinya. Memeriksa lengan kirinya. Sepertinya tidak ada masalah. Dan dia juga bisa menggerakkan lengan kanannya jika dia mengerahkan. Strateginya saat ini adalah dengan tajam. Amati gerakan sang penguji. Dan temukan strategi untuk menang. Karena itu dia menonton sebuah pertandingan antara seorang kandidat dan seorang penguji. Peserta itu menyerang secara membabi buta. Tapi di akhir serangannya, sang penguji tidak terpengaruh dan berdiri dengan santai. Menunggu gerakan selanjutnya. Kandidat itu menyeret pedangnya untuk tebasan lainnya. Tapi bahkan serangan itu pun sia-sia. Serangan itu ditangkis dan bukan hanya itu. Sang penguji menepis pedangnya. Sebelum membuatnya terpental dengan 1 pukulan terakhir. Dengan tubuhnya yang menghantam tanah. Sang penguji menyimpulkan hasil ujian. Memerintahkannya untuk keluar dari arena. Kalian mungkin berpikir bahwa mungkin Gray Lee telah menemukan sesuatu. Tapi bagian lucunya adalah bagaimana pria ini benar-benar menyerah dan menerima bahwa dia akan dihajar habis-habisan. Nomornya dipanggil untuk masuk ke dalam arena. Gray Lee merenungkan kesempatannya. Menyadari bahwa dia jelas tidak bisa mengalahkan seorang penguji yang telah melenyapkan seorang kandidat yang bahkan lebih besar darinya. Di dalam arena, jagoan kita diberi kebebasan untuk melakukan gerakan pertama. Meskipun begitu, dia sepenuhnya mengerti bahwa pertarungan ini akan berjalan sepihak. Meski begitu, dia harus meninggalkan semacam kesan. Pertarungan dimulai dengan Gray Lee yang langsung melesat untuk menyerang. Dia teringat nasihat gurunya, yang menyuruhnya untuk memanfaatkan seluruh tubuhnya untuk melancarkan tebasan yang kuat. Alih-alih hanya menggunakan lengannya. Menyalurkan nasihatnya ke dalam gerakan.
Dia berpikir bahwa satu-satunya cara dia bisa mengatasi kehilangan lengan kanannya adalah dengan menggunakan otot-ototnya yang lain. Maka, dia pun melancarkan ayunan pertamanya, yang dengan mudah dihindari oleh sang penguji. Bahkan sekarang, Grayli merasa kesulitan untuk bertarung dengan gaya biasanya. Lagi pula, meskipun dia mencoba menutupi kekurangan lengan kanannya, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sang penguji membalas dengan mencoba menebasnya. Namun yang membuat Grayli terkejut, pedang itu bergerak sangat lambat. Seolah-olah dia bisa membaca lintasannya, tanpa perlu terburu-buru. Jadi, jagoan kita pun berhasil menangkis serangan itu. Masih merasakan beratnya kekuatan sang penguji di balik serangan tersebut. Di saat yang sama, dia menilai bahwa teknik sang penguji tidak sehalus milik ceria. Jadi, jika dia bisa fokus pada teknik, ada kemungkinan dia bisa memanfaatkan sebuah kesempatan dan menciptakan sebuah celah. Dengan strategi itu di benaknya, Grayli menerjang dengan kekuatan penuh dalam upaya untuk membuat instrukturnya kewalahan. Oh, dan instrukturnya benar-benar terdesak. Kecepatannya adalah kehancurannya sendiri. Grayli mulai merasa percaya diri, menyadari bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan penguji ini. Kata-kata gurunya kembali terlintas di benaknya. Pedang mereka beradu sekali lagi. Tapi Grayli membuat lawannya kewalahan dengan tangkisan penuh. Siap untuk mengakhiri pertarungan dengan kepercayaan diri barunya.